Cek, cek. Kenapa ketawa ya? Ini berdiri apa duduk? Berdiri. Kalau berdiri 5 menit, duduk 1 jam. Mau yang mana? Atau 3 jam mau? Tapi ada syarat, saya duduk, kalian berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lepas amat jawab salamnya. Saya doakan yang jawab salam saya panjang umur, luas rezekinya, barokah hidupnya, kebayar hutangnya. Kencok amat aminnya. Inilah ciri-ciri wajah-wajah banyak hutang. Meninggal dunia husnul khatimah, masuk surga bersama Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah walhamdulillah ala kulli ni'mah. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammad syafi'il ummah wa ala ali tayyibin at-tahirin min abna'i Fatimah. Bismillahi masyaallah la yasrifu al-khair illa Allah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata. Ikuti setelah saya. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min kulli zambin azim wa min jami'i ma'asi wal khataya sirran wa jahran zahiran wa batinan qawlan wa fi'lan sam'an wa basaran taubatan nasuha. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'ats insyaallah taala minal aminin. Amin ya rabbal alamin. Kalau tadi Habib Dr. Ahmad bin Muhammad Al-Haddad menggunakan bahasa Arab dan Melayu, sekarang saya akan menggunakan bahasa Inggris. Bisa bahasa Inggris? Bisa? Kita doakan guru kita, Tuan Guru Haji Mustafa, semoga panjang umur, sehat walafiat, selaku daripada pimpinan Pondok Tahfidz Quran Baitul Mustawa Nahdlatul Watan, dan para tuan guru lainnya, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Kami berdua bersama Habib Dr. Ahmad itu tidak sengaja berjumpa di Malaysia. Waktu saya ada jadwal di sana, dan saya merasa takjub. Kenapa? Karena beliau menggunakan bahasa Melayu. Saya bilang sama beliau harus datang ke Indonesia, ya. Karena kalau dari Hadramaut biasa pakai bahasa Arab, ya, ada translate. Tapi Masya Allah, beliau di usia 15 tahun hafal Quran. Di umur 30 tahun beliau sudah mendapat gelar doktor. Ini luar biasa, ya. Satu keindahan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu. Saya mau datang ke Lombok ini dari dulu, belum sampai-sampai. Kita udah mulai dakwah dari tahun 97.
artinya kurang lebih 30 tahun, ya 20 tahun lebih. Dan alhamdulillah ini kali pertama masuk ke Lombok. Kita udah terbang kemana-mana tapi Lombok belum. Nah, ini alhamdulillah ini nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana mudah-mudahan dengan awal, insya Allah mudah-mudahan seterusnya bisa datang ke Lombok insya Allah. Dan Bapak Ibu juga kalau ingin melihat dakwah saya, silakan buka di iNews TV, ya ada di program Cahaya Hati Indonesia, insya Allah ada saya di sana. Itu kita kembangkan, mudah-mudahan tujuannya hanya satu saja. Terus kita belajar, berjuang untuk apa? Untuk memperbaiki diri kita agar kita diselamatkan di dunia, selamat di akhir. Tadi Profesor Dr. Ahmad sudah memulai dengan pembahasan tentang an-nafs. Apa itu nafs? Hawa. Biasanya hawa nafsu ini ngajak baik atau ngajak jahat? Biasanya. Jahat aja. Yang namanya nafsu kalau lihat makanan pengen ngabisin aja ya. Betul nggak? Padahal yang namanya makanan itu kan ada batasnya ya, ada batas kenyang, betul nggak? Tapi karena nafsu, apalagi kalau pas bulan puasa mau buka, itu pas kita nungguin azan, betul nggak? Udah siap-siap di otak kita, nanti habis makan ini. Nah ini namanya nafsu. Tapi ternyata apa? Hati-hati. Nafsu itu selalu mengajak kita untuk berbuat yang tidak baik. Maka yang disebutkan tadi oleh beliau itu luar biasa. Jadikan pegangan kita. Jangan sampai kita salah di dalam melangkah. Karena beliau sudah membuka bab nafsu, saya hanya menambahkan saja. Yang mau tulis silakan ditulis, yang mau catat silakan dicatat. Ya, tapi sebelum saya masuk ke dalam tausiah, tadi sesuai apa yang saya katakan, saya ingin berbahasa Inggris terlebih dahulu. Ladies and gentlemen, I think that I could tire for the time being, and I would like to tell the others in the next class time. Finally, I thank you very much for a good attention to joining my story. Paham nggak? Di belakang ada amin memang doa. Paham tidak? Kalau begitu sama, saya juga nggak paham. Ya, silakan dicatat langsung saja karena waktu kita singkat, udah siang. Saya mengambil dari perkataan Jalal Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi ada 3 cara ya. Kita tadi untuk mempertahankan agar nafsu ini untuk selalu menjadi orang yang baik, untuk bisa jangan sampai terjerumus ke jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka perlu sistem, ya enggak? Perlu sistem, perlu cara agar hidup kita ini menjadi lebih baik. Bahkan dikatakan, beliau mengatakan ada 3 amaliyah yang ketika kita melakukan amal ini, 3 amal ini, maka kita akan menjadi orang-orang yang beruntung dunia, beruntung akhirat. Orang-orang yang boleh dikatakan bisa mencapai dalam kebaikan di dalam kehidupan. Saya mau nanya nih, yang hadir semuanya, kepengen gak bahagia dunia, bahagia di akhirat? Pengen gak selamat di dunia, selamat di akhirat? Pengen gak baik di dunia, baik di akhirat? Atau saya kasih pilihan, jangan salah pilih. 1, selamat di dunia, celaka di akhirat. 2, selamat di dunia, selamat di akhirat. 3, celaka di dunia, selamat di akhirat. 4, celaka di dunia, celaka di akhirat. Nomor berapa? Ini sinyalnya belum nyambung. Masih Oke, saya ulang, jangan salah pilih. 1, celaka selamat di dunia, celaka di akhirat. 2, celaka di dunia, selamat di akhirat. 3, selamat di dunia, selamat di akhirat. 4, celaka di dunia, celaka di akhirat. Nomor berapa? Yang belakang belum habis sudah gini. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Ayo bareng-bareng kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina amin ya rabbal alamin. Ya, ada berapa tadi? Ada 3. Yang pertama, tulis, catat, hafalkan, ingatkan, amalkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa menjaga nafsu kita agar terus menjadi orang yang baik, menjadi kehidupan yang lebih baik. Apa yang pertama? Rela pada ketentuan dari Allah. Ini yang pertama. Rela pada ketentuan dari Allah. Dan tanda kutip, qada dan qadar Allah. Ini kita tidak tahu nih, betul nggak? Ini kita punya kehidupan, ada yang hari ini bahagia, belum tentu bahagia selamanya, betul nggak?
Ada orang kaya tiba-tiba jadi miskin. Ada orang miskin bisa jadi kaya. Ada lagi miskin, miskin terus. Ada lagi kaya, kaya terus kan begitu. Ada orang pintar bisa jadi kebelenger. Ada orang bodoh bisa jadi. Ini semua sudah diatur, ya. Nah, makanya pernah Nabi Allah Khidir, Nabi Allah Khidir. Kenal sama Nabi Allah Khidir? Kenalan di mana? Nabi Allah Khidir alaihi salam, salah satu nabi yang masya Allah yang masih ada, ya. Beliau keliling-keliling kerjaannya. Beliau bertanya kepada semua yang dijumpainya, baik semua aulia maupun para anbiya. Beliau selalu bertanya tentang adakah satu amalan yang bisa merubah nasib buruk menjadi baik. Nah, dia nanya nih, ada gak satu amalan yang bisa merubah nasib sial menjadi baik? Artinya kalau sudah dari ketentuan Allah qada dan qadarnya sial, kata beliau, ada gak amalan yang bisa merubah kesialan tersebut menjadi kebaikan? Nanya sama ini, gak ada yang tahu. Semua para anbiya, semua para aulia yang dia jumpai, tidak ada yang bisa menjawab. Akhirnya beliau datanglah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Ketika beliau bertanya kepada Nabi, apa jawaban Nabi? Ada satu amalan yang bisa merubah nasib sial menjadi baik, nasib yang jahat menjadi baik. Apa? Aktsirus shalah ala nabi, perbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi saat kita dalam ketentuan Allah kondisinya tidak baik, kondisinya tidak nyaman, kondisinya tidak enak, cara merubahnya adalah dengan apa? Bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kita cerita nih, Nabi pernah bercerita kepada para sahabat. Kata Nabi, dahulu kala ada dua sahabat, yang satu mukmin, yang satu non mukmin, atau yang satu muslim, yang satu non muslim. Artinya yang satu beriman, yang satu tidak. Tapi mereka ini bersahabat. Mereka berkawan, mereka duduk bareng, mereka ngopi bareng kalau bahasa kita ya. Mereka juga bahkan cari usahanya bareng-bareng. Nah, usahanya mereka apa? Usahanya mereka mengambil ikan atau menjala. Apa di sini bahasanya menjala? Jala ya? Ya, jaring. Taruh jaring, diamkan, angkat. Itu namanya apa? Jaring ikan. Oke. Ini mereka berkawan, janjian mereka, ayo kita ngambil di sungai misalnya, duduklah bareng-bareng, yang mukmin sama yang bukan mukmin, atau yang mukmin sama yang kafir. Kemudian naruhlah mereka masing-masing jaringnya, jalannya. Nah, yang mukmin begitu dia naruh dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia tambah lagi Subhanallah walhamdulillah Wallahu akbar. Semua subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Jadi waktu orang mukmin ini naruh jalannya, dia bertasbih, berzikir, bertahmid kepada Allah. Kira-kira bagus tidak? Bagus. Hebat tidak? Nah, sekarang orang kafir, dia taruh jalannya, dia nggak pakai zikir. Dia nggak pakai zikir sesuai dengan keadaan dia. Dia mengakui bahwasanya Tuhan itu banyak. Jadi dia hanya berzikir dengan cara dia. Tuhan Bapa, Tuhan kakek, Tuhan anak. Banyak kan Tuhan dia kan? Dengan zikirnya dia. Nah, di sini ternyata kejadian ini disaksikan oleh para malaikat. Malaikat melihat dua sahabat ini, yang satu mukmin, yang satu non mukmin. Ya, dalam urusan cerita ini Nabi mengajarkan kepada kita, ketika malaikat melihat ini, apa sih yang terjadi? Ternyata yang terjadi, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, orang mukmin ketika dia berzikir kepada Allah, satu pun tidak dapat rezeki. Sementara orang kafir tadi baru beberapa menit udah dapat banyak. Masuk lagi azan, masuk lagi ikannya, sampai penuh rezeki orang kafir tadi. Sementara orang mukmin satu pun tidak dapat. Oh, yang ribet di sini bukan orang mukmin, bukan orang kafir, malaikat yang ribet.
Akhirnya malaikat demo. Ternyata yang demo bukan hanya manusia, malaikat juga demo. Demo, ya Allah, kata malaikat, ada apa? Apa yang sudah terjadi? Apa yang sudah berlaku ini? Berlaku ya Allah, ada apa ini? Ini hambamu yang dekat kepadamu, yang lisannya basah berzikir kepadamu. Tidak kau berikan rezeki, sementara yang kau musuhi dan kau kau berikan yang tidak baik untuk orang kafir ini. Kenapa diberikan rezeki? Yang kau laknat, kata malaikat. Maka Allah pun memberikan berita kepada malaikat di mana tempat orang mukmin dan di mana tempat orang kafir. Ditunjukkan sama Allah. Nih, hadiah dari Allah. Dia nggak dapat rezeki, tapi tempatnya di mana? Di surga dengan penuh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang kafir dapat rezeki, tempatnya di mana? Di dalam neraka yang akan kekal abadi. Apa kata malaikat? Beruntung hei kau orang mukmin. Hari ini kau tidak dapat rezeki tapi kau sabar. Balasannya adalah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Hei celaka kau orang kafir. Kau dapatkan ikan yang sedikit saja tapi menyebabkan engkau masuk ke dalam api neraka, waliyadzubillahi taala. Pelajaran yang kita ambil, apapun yang datang dari Allah pasti baik. Perhatikan kalimat ini ya, hafalkan kalimat ini. Apa saja yang datang dari Allah pasti baik. Walau mungkin bagi kita tidak enak. Ini nggak enak kayak gini, hidup kayak gini. Padahal jangan khawatir, jangan salah. Semua yang sudah ditentukan oleh Allah pasti kebaikan untuk kita bersama. Maka dari itu, ayo kita harus rela. Ya, apapun yang datang dari Allah terima. Telan walaupun pahit, suatu saat pasti akan menjadi manis, insya Allah. Kemudian yang kedua, cara yang kedua agar kita bisa menjaga nafsu. Nah, hawa nafsu ini untuk tidak selalu menjadi orang-orang yang dilaknat oleh Allah apa? Sabar menerima ujian yang datang dari Allah. Kalau yang pertama rela, yang kedua sabar. Karena kita tidak tahu. Apapun yang datang dari Allah itu luar biasa. Contoh nih, saya kasih gambaran contoh di dalam dulu saya pernah nonton di dalam YouTube. Ada satu orang anak muda, dia berdiri di bawah pohon. Kemudian dia merasa terganggu seperti ada binatang. Jadi dia gitu kakinya. Dia berdiri persis di bawah pohon besar itu. Dia merasa terganggu. Diinjak-injak lagi kayak ada binatang yang menggigit dia gitu. Akhirnya karena dia nggak kuat, dia bergeser kira-kira jarak berapa meter, dia bergeser. Waktu pas dia bergeser, dalam waktu bersama itu ada mobil dalam kecepatan tinggi menabrak pohon yang tempat dia berdiri. Kalau dia nggak bergeser, dia akan ditabrak oleh mobil dan mungkin hancur jasadnya. Ternyata pelajaran yang kita ambil dari video ini video bukan rekayasa, kamera CCTV yang menyebabkan orang ini selamat. Ternyata gangguan kecil menyelamatkan daripada bala yang lebih besar. Gatal saja, ini kecil nih. Tapi karena sabar, akhirnya apa? Bisa menyelamatkan dia dari hal-hal yang lebih besar. Makanya ketika datang ujian, ingat mungkin kita akan mendapatkan keselamatan yang lebih besar daripada masalah yang kita hadapi sekarang ini. Sebab apa? Semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum." Kata Allah, ada kalanya sesuatu yang kalian tidak suka dengan keadaan ini, tapi kata Allah, fahuwa khairul lakum, itu baik untuk kalian. Maka terimalah apapun yang datang dari Allah. Insya Allah dengan begitu kita pasti akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Saya tutup dengan satu cerita sebelum yang ketiga. Ada suami istri bu, suami istri. Ya, suami istri ini hidupnya bahagia. Tiba-tiba istrinya masak ayam apa kalau di sini? Tawalang apa? Taliwang. Kalau di sini ayam taliwang ya. Tapi maksudnya ini makan ayam gitu, makan ayam. Kemudian pas duduk sama suami istri, tiba-tiba pas lagi asik makan, ada yang ketok pintu. Kata suaminya, coba kau lihat siapa yang ketok pintu. Diintip dari jendela, yang minta sedekah. Suaminya lagi makan merasa terganggu, kurang ajar, lagi enak-enak makan, ada yang minta sedekah. Akhirnya apa bu? Pak,
Subhanallah, ini suami dia buka pintu, dia marah-marahi. Yang minta sedekah dimarah-marahin. Hei, kamu ini masih muda, kenapa kayak begini? Kenapa minta-minta? Kamu lihat saya kerja, saya dapat rezeki, saya punya istri bahagia hidup. Wah, orang datang mau minta makan, bukan minta nasihat. Betul gak kira-kira? Ya kalau nggak mau ngasih ya udah, jangan ngasih nasihat. Ini kadang-kadang kita begini nih, udah nggak mau baik sama orang, sok baik lagi hidup kita ya. Akhirnya apa? Kecewa. Hati-hati Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jangan sampai buat siapapun kecewa, apalagi yang kecewa orang tua. Na'udzubillah, na'udzubillah min kecewa. Nah, waktu berlalu, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Yang namanya hidup gak bahagia selamanya. Ternyata suami yang hidup bahagia ini Allah tarik rezekinya sampai dia berhenti dari kerja, sampai dia gak mampu lagi mencari harta, sampai untuk dirinya sendiri saja dia gak sanggup. Pisahlah rumah tangga yang tadinya bahagia. Makanya kita gak boleh nih ya, gak boleh ngurusin orang lain, urusin saja diri kita. Apapun yang datang itu kita terima saja, gak usah ngurusin orang lain. Gimana caranya kita menjadi orang-orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya gak lama kemudian istri yang tadi itu, janda ini tadi, dapat lagi suami yang baru. Subhanallah, suaminya biasa, nggak seperti yang pertama kaya raya, biasa, sederhana hidupnya. Akhirnya senang, istrinya tadi dapat suami yang baru, yang baik. Begitu makannya sama lagi, makan ayam lagi, duduk berdua. Pas lagi makan, sama lagi kejadiannya. Ada yang ketok pintu, kata suaminya, wahai istriku, coba kau lihat siapa yang di luar sana. Ditip, ada orang pakai baju sobek-sobek minta sedekah. Ini suami yang kedua, beda sama suami yang pertama. Kalau suami yang pertama marah-marah kasih nasihat. Suami yang kedua apa? Ya udah, kalau begitu ini ayam kita bagi dua saja. Terus satunya buat yang minta sedekah, satunya buat kita. Kira-kira suaminya baik kan? Baik. Baik tidak? Baik. Masya Allah. Kira-kira kalau kita kayak begitu nggak? Misalnya di kantong ada 10.000, 2.000, 5.000, 2 lembar. Yang satu lecek bawa terasi, yang satunya rapi. Kira-kira kasih yang mana? Terasi. Kita begitu ya, milih-milih. Ngasih tetangga, daripada kuah ini basi, mending kasih tetangga daripada basi. Ya Allah, ini kita kayak begitu. Nggak mau sengaja niat masak lebih buat tetangga, kan begitu enggak? Tapi kita kadang-kadang daripada basi. Ya Allah, sedekahnya tuh daripada. Ini yang harus kita perbaiki. Nah, suami yang kedua luar biasa. Istrinya bahagia, ya Allah, kau berikan aku suami yang Masya Allah, berbeda dari suami yang pertama. Akhirnya dia senang hati, dia bawa ayam tadi yang sebelah, kemudian dia berikan kepada yang minta sedekah. Masuk, nangis si istri tadi. Suaminya bingung, kenapa kau nangis? Apakah karena kau terharu? Tidak. Kenapa kau nangis? Tidak. Kenapa kau nangis? Akhirnya dikasih tahu, tahukah engkau siapa yang minta sedekah? Siapa? Mantan suami saya. Maka si suami tadi keluar, lihat, senyum suaminya. Kamu tahu nggak siapa yang dulu pernah minta sedekah? Ya, itu adalah saya dulu minta sedekah. Ya Allah, kehidupan sudah dirubah oleh Allah Subhanahu dalam sekejap. Allah Maha membolak-balikan semuanya, terserah Allah. Maka dari itu, ayo kita nikmati saja. Apa saja yang datang dari Allah, yakin semuanya pasti kebaikan untuk kita. Dan ingat, semua sudah disiapkan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, penutup dari tausiah yang terakhir adalah, yang ketiga adalah selalu berdoa di dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan sedih, apalagi dalam keadaan bahagia. Kadang-kadang kita kalau lagi senang lupa, betul nggak? Lagi sedih, ya Allah, lagi sedih. Tapi kalau lagi senang, lupa. Ya, ini kita nih. Makanya dalam keadaan apapun harus ingat kepada Allah. Dalam keadaan susah kita ingat sama Allah. Dalam keadaan senang kita ingat sama Allah. Sebab semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita sedang bersedih ya, saudara kita yang mungkin kemarin saat terjadi gempa di Lombok, orang-orang sana mengasihani orang Lombok. Sekarang dibalik sama Allah, orang Lombok mengasihani orang yang di sana. Ini kehidupan, betul gak? Maka dari itu kita doakan mereka-mereka yang terkena gempa di Cianjur yang sampai saat ini masih dapat kabar tadi kita di siang hari masih dapat gempa-gempa susulan. Bahkan saya punya sepupu, rumahnya yang di belakangnya sudah hancur semua. Kita doakan mudah-mudahan mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga segera berakhir daripada gempa ini. Yang meninggal dunia mudah-mudahan husnul khatimah, meninggal dunia syahid,
dan yang rumahnya hancur mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang banyak, yang berkah untuk bisa supaya dibangun kembali. Yang jalannya terputus mudah-mudahan bisa berjalan kembali seperti semula, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah bil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil. Sekali lagi sebelum saya tutup, alhamdulillah kami bisa datang ke Lombok itu berkat daripada Al-Habib Umar bin Muhammad bin Syahab yang sedang istirahat. Beliaulah yang membuka jalan, kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat. Bersama beliau juga ada Habib Fuad Al-Kab, Habib Faiz Al-Ghidri. Mereka-mereka inilah yang membuka jalan untuk kami bisa sampai ke tempat ini. Habib Umar adalah bintang Lombok, maka jaga beliau. Kemarin Bu, Pak, beliau itu kami culik 48 hari di Tangerang. Kenapa? Karena kita di Tangerang mengadakan Maulid Arba'in 40 malam, dari mulai 1 Maulid sampai 48 malam itu beliau di Tangerang tempat saya. Alhamdulillah beliau membaca kitab sampai beberapa, dan alhamdulillah hari ini kita datang ke sini, kita sambung silaturahmi, mudah-mudahan dengan mempererat ukhuwah, menyambung tali silaturahmi, Allah turunkan yang namanya rahmat, Allah gabulkan semua hajat-hajat kita, Allah panjangkan umur kita, dan Allah luaskan rezeki kita, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.